3,6. 4 meter persegi kali 30. 120 kali 120 kali 10. Jumpa lagi di Ibob Sony. Sarjana Peternakan. Kali ini kita sudah sampai di salah satu desa di daerah Cibodas. Bandung Selatan ya, Bang. Daerah apa ini namanya, Sun? Tahu lah. Itulah. Lupa ini Pokoknya namanya. Bandung lah, Bandung. Jadi Cibodas lah. Jadi kita melihat video Yang viral ya, Bapak. ya dari Bapak Gubernur Jawa Barat. Gimana videonya, Son? Videonya menceritakan tentang apartemen ayam, Bob. Ya. Yang peruntukannya mungkin untuk generasi milenial disesuaikan dengan kemajuan teknologi, Bob. Jadi ada kolaborasi antara pertanian milenial, peternakan dikombinasi dengan teknologi mungkin aplikasi ya, Bob ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak muda Indonesia, khususnya Jawa Barat. Di belakang saya ini ada apartemen ayam, sementara saya namakan begitu. Kan nggak hanya manusia aja, ayam juga bisa hidup di tempat bertingkat. Dalam luas tanah hanya 100 meter, kita ada kandang ayam yang saya lihat 1, 2, 3, 4, 5 tingkat, kira-kira begitu ya. Nah, kalau kita lihat, semuanya sudah berteknologi, pakai HP, pakai IoT, Internet of Things. Satu contoh, ini ada puteran, ini buat mengambil kotoran ayam, ya. Nanti oleh sistem dia muter sendiri si karpet di bawahnya, kemudian dia jatuh nanti diolah, masuk ke pengolahan fermentasi kotoran ayam yang juga ada nilai ekonominya. Nah, di dalam ini ada kandang-kandangnya. Sini dan ada nanti pipa buat masukin makanan ayam, jadi nggak usah oleh manusia, itu rutin. Kemudian yang kuning-kuning ini pengaturan minumnya ayam ya, oleh tetesan-tetesan yang diatur juga oleh komputer. Jadi kalau kotorannya jatuh tadi dia masuk ke si terpal ini muter sendiri, nggak dipakai orang, kemudian terambil untuk dijadikan fermentasi. Nah, dengan luas begini, ini menjadi salah satu program petani milenial yang kita akan segera launching, sudah terpilih. Mari bersemangat, masa depan bukan hanya di kota, insya Allah ada di desa. Tinggal di desa, rezeki kota, bisnis mendunia, menjadi petani milenial. Tadi kita sebetulnya sudah ke atas, kawan-kawan. Tapi orang yang bisa kita ajak ngobrol itu belum ada. Ada tadi yang kita ajak ngobrol tapi belum bersedia ya, Pak. Iya, bukan itu bagiannya katanya. Jadi sekarang ini tadi kami kebetulan makan dulu, ngisi bahan bakar lah. Jadi setelah itu kita balik ke atas lagi, tapi ternyata banyak orang-orang kunjungan dari dinas-dinas, kunjungan dari Pemda, entah dari mana. Nah, kita nggak tahu mau ngobrol sama siapa. Mudah-mudahan nanti ada orang yang kita ajak ngobrol. Oke. Ya. Oke, ikutin kita terus. Di dia. Nah, kita tadi udah minta izin ke atas untuk kita bisa ngobrol lebih jauh dengan tentang konsep pembangunan kandangnya, konsep awal, konsep struktur kandang, dan nanti pembesarannya seperti apa, termasuk manajemen pengelolaan limbah. Tapi ternyata memang masih belum bisa disounding karena beliau-beliaunya ini juga masih mempersiapkan semuanya supaya ketika launching dan ketika diberitahukan ke publik, informasinya tidak simpang siur. Benar, tidak simpang siur, dan mereka coba dalam mempersiapkan yang terbaik ya, Bob ya. Ya, sehingga ketika mereka launching, mereka bisa pertanggungjawabkan, termasuk secara keilmuan dihubungkan dengan kemajuan teknologi digital ya, Bob ya. Iya. Nah, apa yang kita tahu tadi dari obrolannya satu, jadi ini ada dua gedung kandang sebetulnya. Nah, satu gedung kandang itu
sebenarnya bisa diisi kapasitas sekitar 2000 ekor lah maksimal. 2000 ekor maksimal. Jadi sistemnya adalah sistem memang 5 lantai Ya, 5 yang kita lantai. lihat ya. Ah. Dan juga sistem close house. Semi closed house lah. Iya. Dan ada blower kecil, ada blower keseluruhan. Iya. Nah, itu dan Jadi nanti benar-benar diperhatikan juga masalah sirkulasi udaranya, Bob. iya, Jadi biar informasi tidak simpang siur selama ini, dari mana dapat pergerakan udaranya, ternyata nanti ada. iya. Dan menariknya lagi, sistemnya dibangun untuk kebutuhan ayam broiler yang memaksimalkan genetiknya, Potensi genetik. memaksimalkan potensi genetiknya dengan sistem yang digital integrated. Iya. Gitu. Jadi nanti mereka akan membangun sistemnya, pakan, cairan, terus untuk Pembuangan kotoran pembuangan dibantu kotorannya, conveyor. Nah, tapi amoniaknya itu sangat diminimalisir. Nah, itu yang memang perlu perhitungan ya, makanya beliau-beliau ini tidak mau membicarakannya karena perlu perhitungan yang matang supaya ketika si DOC itu dimasukkan mungkin tidak keluar masuk lagi. Jadi dia yang masuk, dia langsung keluar satu package grouping itu kayak gitu. Jadi itu yang tadi kita dapatkan informasinya. Iya. Gitu. Tapi selanjutnya bagaimana nanti kita ngobrol lagi karena ada yang lagi mau pulang lagi orangnya. Hai Kodesta, jangan lupa subscribe ya dan juga komen di vlogger peternakan. Itu ada berapa kotak tadi Son di situ Son satu gedung itu? Tunggu catatan pasas kayak gitu. Aku lihat dulu lah nanti daripada aku. Ukurannya 2,5 kali 1,6. Kalikan dulu ya. Baru ada 30 kotak. 2,5 kali berapa tadi 1,6 ya? 1,6. 4 meter persegi kali 30 120 kali 120 kali 10. ini ku buat 10 ekor loh ini. 1.200 tuh real. Sekitar 1.200 ya. Nanti makanya ini kan perhitungan kita. Kalaupun maksimal kalau kita samakan sama close house ya, buatlah nggak belum 14 atau 14 ya. Ya 1.680 lah kalau untuk 1.680 ya mendekati lah. Kalau kayak gitu kan karena kan bisa aja dia kan satu kotak itu bisa jadi 80 malah bisa jadi 80. Bisa lebih kecil daripada ini sebenarnya. Karena belum pasti 120 dimasukkan dalam satu kotak itu kan. 2,5 kali 1,6. Kalau kita buat 1560 ini udah padat banget. Iya. Ya itu dari perhitungan kita. Jadi Ini udah. udah, iya. Ya kok nggak dibilang cuy? Nggak apa-apa lah. Iya, makanya. Oh gitu. Oh iya. Ya, itu adalah asumsi dari perhitungan kita sebetulnya. Yang pastinya nanti mudah-mudahan kita bisa join di launching dari peternakan ayam ini ya. Kandang apartemen ayam. Apartemen ayam ini. Produk petani milenial. Riskannya adalah karena ini sangat bergantung kepada digital, gitu. Once by system ini ada bottleneck, ada error, ini semuanya akan konektivitasnya akan error, kan kayak gitu. Jadi memang tetap dibutuhkan tenaga manual untuk tetap standby ya Bob ya. Untuk tetap monitoring. monitoring di kandang ini gitu. Tapi memang kita patut apresiasi Bob. Kalau inovasi ini berhasil, ini bakal jadi pilot project yang akan diikutin oleh peternak-peternak seluruh Indonesia. Betul. Karena tadi kita dengar untuk membangun kandang ini kapasitas seperti itu, kalau kita head to head bandingkan dengan close house, kan biayanya sangat jomplang jauh Bob. Bisa cuma 10%-nya ya kayaknya ya. Dia bisa jadi. Untuk kandang seperti ini ya. Dan bayangkan apabila teman-teman peternak yang sudah diajarkan peternak milenial ini menerapkan itu semua, berarti kita bisa mengubah culture. Mengubah culture beternak kita dari konvensional. Daripada pakai matematika semi close house, mendingan kita belajar untuk bikin yang ini. Karena ini kita lihat dengan memanfaatkan
lahan yang tidak produktif tadi kan. Iya. Kalau kita lihat tadi kondisi tanah juga tebing. Kalau tidak digunakan sebenarnya kan tidak produktif ya. Tapi itu bisa dimanfaatkan. Tetap bisa dimanfaatkan untuk jadi lahan produktif. Iya, jadi ini juga sangat bergantung kepada teman-teman dari Kominfo untuk bisa mempercepat penyebaran internet ke daerah-daerah termarginal, karena banyak kan peternakan itu kan di daerah-daerah itu, supaya kandang-kandang seperti ini bisa cepat diaplikasikan. Benar-benar, karena ini sangat bergantung dengan kemajuan teknologi ya Bob ya. Ya. Karena akan dimanapun nanti ownernya berada, dia tetap akan bisa monitoring. Karena nanti di setiap kotak-kotak kandang itu akan dipasang CCTV yang mobile ya Bob ya. Iya. Dan untuk kontrol pakan, CCTV yang viral minum bisa dari aplikasi. Jadi seperti remote control di HP. Iya. Nah, jadi itu kayak main game Yes, aja. Kalau teman-teman milenial suka untuk main game, ya inilah saatnya untuk bermain game, tapi ternyata duitnya real. Ya. Jadi ini mimpi yang mungkin dulu pernah kita rindukan seperti ini Bob. Harapkan kalau ini berhasil sangat oke lah Bob. Jadi semua peternak-peternak kaum milenial yang hobinya mungkin traveling kemana-mana tetap bisa memantau Bob. Tetap bisa memantau, dan juga ini juga bisa diterapkan bukan cuma di broiler. Ya. Jadi sistem yang sama bisa diterapkan di layer yang didigitalisasi, puyuh yang didigitalisasi, misalkan kayak gitu kan. Ha. Jadi semuanya bisa diterapkan. Itu di peternakan, di pertanian pun mungkin bisa diterapkan sistem yang sama. Jadi yang kita butuhkan adalah supaya teman-teman mau belajar untuk menggunakan teknologi. Nah ini kembali kepada teman-teman yang sedang beternak konvensional. Ayo kita belajar untuk paling tidak menggunakan HP kita, benar-benar mengerti bagaimana teknologi di bisa dalam membantu gadget mempermudah supaya memang itu membantu pekerjaan kita yang tadinya manual konvensional akhirnya digitalisasi. Gitu. Kalau kita suka makan daging ayam, daging sapi, kita harus tahu dari mana itu asalnya. Makanya kamu harus subscribe channel Vlogger Peternakan Indonesia biar nambah ilmu. Oke, selesai sudah. Oke. Kita ada di sini. Sebenarnya sangat nanggung buat kita untuk nggak bisa. Tapi ini bisa menjawab bagi teman-teman yang penasaran. Masa iya? Iya. Kandang seperti itu populasinya lebih dari 2.000 atau 5.000. Masa iya? Gimana sirkulasi udaranya? Tapi tadi kita sudah bisa membantu memberikan asumsi perhitungan. asumsi jawaban lah ya. Iya. Belum lagi pakannya. Ya. Siapa tahu kalau misalkan dia nggak banyak pergerakan, pakannya juga tidak terlalu banyak, nggak tahu juga itu gimana perhitungannya. Kalau pertumbuhan ya bisa efisiensi pakan bisa, karena pergerakan ayamnya kan dibatasin Bob. Iya. Makanya nanti ini sangat butuh pembuktian. Iya. Dan nanti pas launching kita tanya secara teknis, teknis dari DOC starter sampai nanti finishernya dan bagaimana. panennya. Oke. Iya. Terima kasih sudah menonton. Saya Ibo. Oke, saya Sony. Sarjana Peternakan. Maju terus peternakan Indonesia. Mantap. Udah kencing aja sih. Iya, jangan arah. Nah, aku tutupi. Kututup. Gila kau ketawa-ketawa sendiri. Udah kututup ini Kencing aja banget. Mumpung dia lagi. Udah keluar. Selesai dia. Gak selesai dia.
Ayo subscribe channel YouTube Vlogger Peternakan Indonesia. Subscribe YouTube channel Vlogger Peternakan Indonesia. Ayo subscribe channel YouTube Vlogger Peternakan Indonesia. Ayo subscribe channel YouTube Vlogger Peternakan Indonesia. Ayo subscribe channel YouTube Vlogger Peternakan Indonesia. Jangan lupa subscribe YouTube channel Vlogger Peternakan Indonesia.